Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aimun dengan NIM 202229552006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran. Perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pemberian angka dilakukan kepada suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria. Dengan demikian, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang diartikan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan, atau dapat dikatakan pula evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dari hasil penilaian asesmen. Terjadinya pengambilan keputusan dalam evaluasi dengan berdasarkan data yang didapat dari pengukuran dan penilaian hasil belajar yang menggunakan instrumen tes dan non-tes, yang mengukur dan menilai pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan evaluasi. Pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Keempat, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakkeberhasilan peserta didik. Fungsi evaluasi. Selain berfungsi untuk mengukur kemajuan, perkembangan siswa dan menunjang penyusunan rencana dalam pembelajaran berikut serta memperbaiki pembelajaran yang ada, evaluasi berfungsi pula untuk memenuhi kebutuhan psikologis, didaktik, dan administratif. Memenuhi kebutuhan psikologis dimaksud ditinjau dari pendidik dan peserta didik. Bagi peserta didik, hasil evaluasi dapat menjadi pedoman untuk mengetahui kapasitas dan suatu status dirinya di tengah kelompoknya. Bagi pendidik, hasil evaluasi sebagai bahan umpan balik selain dapat mengetahuinya sampai sejauh mana keberhasilannya dalam pembelajaran, juga sebagai perbaikan untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Prinsip-prinsip evaluasi. Objektif berarti penilaian berbasis standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Holistis dan berkesinambungan. Ekonomis berarti penilaian yang efisien, efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Transparan berarti prosedur penilaiannya kriteria penilaian pada dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Valid
beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Objek evaluasi hasil belajar. Ranah afektif, pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge depth. Pemahaman, comprehension, penerapan, application, analisis, evaluasi, penghargaan atau evaluation. Terakhir, kreatif. Ranah afektif, kemauan menerima, receiving, menanggapi, menjawab, responding, menilai, valuing, organisasian, menghayati, shareation. Ranah afektif, resepsi, perception, kesiapan, set, gerakan terbiasa, mechanical response, gerakan kompleks, complex response, penyelesaian pola gerakan, adjustment, creativity. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Macam-macam penilaian autentik. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal, dan wawancara. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis, instrumen tes lisan, dan instrumen penugasan. Karakteristik soal HOTS. HOTS Higher Order Thinking Skill. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal OX pada konteks asesmen mengukur kemampuan transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solving, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Berarti bukan sekadar berpikir dalam taraf menghafal atau mengingat. Kedua, berbasis masalah kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalahnya. Ketiga, bertujuan untuk meningkatkan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Keempat, proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Dan terakhir, menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal beragam dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes,
dapat menjamin prinsip objektif, dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Karakteristik soal HOTS mempersiapkan peserta didik menyongsong abad ke-21. Penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidik diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Kedua, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah dan penilaian guru. Diharapkan dapat mengembangkan soal-soal HOTS secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian hendaknya pendidikan formal di sekolah dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas agar terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Keempat, meningkatkan mutu penilaian karena penilaian yang berkualitas akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal-soal HOTS, maka diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif, dan siswa diharapkan mampu mempunyai daya saing yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Penyusunan tes hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil atau prestasi belajar siswa adalah sebagai berikut. A. Penyusunan spesifikasi tes. B. Menulis soal, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, melakukan analisis butir soal, memperbaiki tes, merakit tes, pelaksanaan teks, dan yang terakhir menafsirkan hasil teks. Analisis butir soal. Analisis butir soal yaitu menganalisis butir dari taraf sukar, daya beda, fungsi diskretor. Taraf sukar menganalisis bagaimana tingkat kesukaran soal apakah terlalu sukar atau sebaliknya, dan daya beda menganalisis apakah butir soal tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara siswa yang rajin belajar dan yang malas belajar. Sedangkan fungsi diskretor mempunyai fungsi sebagai pengecoh terhadap siswa yang malas belajar. Analisis butir soal kualitatif. Sebelum dilakukan analisis butir soal secara empirik atau uji coba instrumen ke lapangan, maka dilakukan analisis butir soal secara teoretik atau rasional, yaitu meliputi analisis secara konstruksi, konten, isi, dan bahasa. Apakah butir yang disusun mewakili indikator dan indikator mewakili kompetensi dasar atau KD, dan KD jabaran dari kompetensi inti KI. Kemudian jika secara konstruksi, konten, dan bahasa sudah baik, maka dapat dilanjutkan kepada uji coba ke lapangan dan analisis butir soal secara rasional atau secara kualitatif dapat dilakukan oleh para panel dan pakar yang ahli di bidangnya. Analisis butir soal empirik. Pertama, bentuk soal objektif. Soal objektif adalah soal yang modelnya benar, adalah matchmaking dan short field. Istilah bentuk tes objektif itu sendiri berasal dari sudut cara pemeriksaannya, yaitu bahwa dalam pemeriksaannya bentuk tes ini dilakukan secara objektif. Kedua, bentuk soal uraian. Soal uraian adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang sebelumnya telah dipelajari. Jawaban dalam soal uraian dikemukakan dalam bentuk uraian tertulis. Ketiga, analisis perangkat soal diperlukan agar konstruksi butir soal kurang baik disiapkan, lebih tepat bagi soal objektif dibanding tes uraian. Mengetahui kelemahan butir tes,
mengevaluasi ketepatan tes terhadap tujuan pembelajaran, dan yang terakhir mengetahui soal yang baik untuk bank soal dan kelas paralel. Program remedial. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik, dan peserta didik berusaha membantu kesulitan belajar dihadapi siswa. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik agar peserta didik lebih mudah memahami dari KD yang dianggap sulit dipahami. Pelaksanaan program remedial. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual, bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok. Bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama, pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda, menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penyelesaian kembali dan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Prinsip-prinsip program remedial. Adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut ini. A. Adaptif, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. B. Interaktif, bersifat interaktif dengan keaktifan peserta untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. C. Berbagai metode pembelajaran dan penilaian, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. D. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. E. Berkesinambungan. Pembelajaran remedial dilakukan berkesinambungan dengan proses pembelajaran dan pendidik harus selalu menyediakan program remedial sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah program remedial. Menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan atau permasalahan pembelajaran kebutuhan peserta didik berdasarkan analisis terhadap penilaian harian dan penilaian tengah semester permasalahan pembelajaran. Antara lain keunikan peserta didik, materi ajar, dan strategi belajar. Menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan peserta didik, yaitu merancang pembelajaran yang meliputi merancang rencana pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, melaksanakan program remedial, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pembelajaran. Program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam penguasaan bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau
perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya. Fokus pengayaan. Fokus pengayaan adalah pengalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan 1 kali, tidak berulang kali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi dalam hal ini berbeda perlakuan dengan remedial. Langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. Pertama, belajar kelompok sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Dapat pula secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Kedua, belajar mandiri. Secara mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan, dan pengembangan latihan yaitu dengan mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang membutuhkan dalam bentuk latihan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika berkaitan tersebut diminati secara individu. Ketiga, pembelajaran berbasis tema. Pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Melalui pembelajaran tematik dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Keempat, pemadatan kurikulum pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Sekian dan terima kasih, saya Nur Ainun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.